Doa selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat pagi semuanya. Sebentar kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional, Voice Indonesia Madu. Nyanyikan dengan semangat. Kelas musik yang digunakan meninggalkan tempat duduk yang sudah ditentukan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih Lois. Silakan duduk semuanya. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih ya sudah tertib dalam melaksanakan masuk ke kelas. Tolong semuanya disiapkan buku-bukunya, dan sebentar saya akan menampilkan sebuah video. Halo semuanya, kenalin nama aku Maxwell dan aku pembina Brand Marketing Online dari kelas 10 sampai kelas Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan alam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama.
Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan ini. Dari video tadi, apa yang kira-kira bisa kita ambil? Mana? Bisa apa tadi? Apa? Bisa lalat dengan apa kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita video tadi? Kelas 7 kenapa ya kelas 7? Ya, Rajin? Panas. Meskipun kita kerja keras, tapi tidak ada fokus jadi Semua kelas 7 yang perempuan di pentas ini. Kita apa? Yang perempuan. Oke. sekali lagi. Ya, tetap evaluasi. Ada lagi? Apa lagi yang bisa kita petik dari video tadi? Lois? Apa yang menarik yang melihat dari video tadi? Yang laki-laki turun, semua laki-laki kelas Jangan 7 takut. turun. Apa tadi yang bisa kamu lihat tadi dari videonya? Bisa lalat sama semut tadi. Hah? Bagaimana ruangan ceritanya? Desi? Akibat dari apa tadi dia? Akibat dari Indri? Iya, tidak fokus untuk mencari jalan. Oke. Nah, bagaimana dengan kalian, Pak? Bagaimana Bayu? Bagaimana biar fokus dalam belajar? Maka caranya apa coba Bayu? Coba salah satu caranya apa biar fokus dalam belajar? Apa yang sudah Bayu buat? Jadi apa yang Bayu buat selama ini masih gagal, ulangin lagi dengan cara yang baru supaya jangan jadi bisa kayak yang tadi. Oke, bisa dimengerti semua video yang tadi? Boleh diambil petiknya ya kan? Ada kan? Ya, jadi kalau kita jatuh ya harus bangkit dan lakukan kemudian cara yang berbeda. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, saya akan membacakan ini apa ini tujuan? Coba yang barisan sini tujuan pembelajaran yang pertama dibaca. Sama-sama 1, 2, 3. Yang bagian sini yang nomor 2. Melakukan refleksi terhadap karya yang Oke, yang barisan sana 1 dan 2 kenapa nak? Kenapa? Kenapa Rajin?
Wajib berdiri. 1 dan 2 baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Dari sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nantinya kalian diharapkan untuk dapat membuat karya secara mandiri sesuai dengan gambar yang ingin kalian kembangkan dengan tekniknya. Kemudian nanti diharapkan kalian juga dapat merefleksi hasil dari karya yang telah kalian buat ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bunga, kenapa kamu ambil bunga itu kamu jadikan objekmu, jadi referensimu? Kenapa? Karena, oke. Jadi pada saat kita mau mencari referensi, pasti yang kita pilih adalah ya. Karena referensi itu mau dijadikan apa? Mau dijadikan apa? Bahan contoh. Ya, coba semua dikeluarkan jurnal visualnya. Coba dikeluarkan semua jurnal visualnya yang sudah kalian buat. Ya, mana jurnal visualnya, gambarnya yang sudah dibuat. Oke, jurnal visual yang sudah kalian buat diminta dari bahan-bahan bekas. Kita ambil objeknya yang ada di sekitar lingkungan sekolah, lantas kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dibuatkan jadi jurnal visual. Jurnal visual inilah nanti selanjutnya yang akan kita ambil ya dengan materi ini untuk membuat suatu karya seni. Di dalam jurnal visual ini kalian sudah melihat ada gambar-gambar yang kalian kumpulkan sebagai referensi. Nah, di dalam materi inilah nanti gambar yang ada di jurnal visual kalian buat untuk membuat gambar dengan teknik yang kalian inginkan. Ya, jadi bersambung dari materi jurnal visual yang kita buat minggu yang kemarin. Ya, jadi semuanya membuka jurnal visual yang telah dibuat masing-masing. Baik nak, sebelumnya sebelum kita masuk ke isinya, ada kesepakatan belajar yang akan kita buat. Nama apa ya? Siapa? Siapa bacakan kesepakatan belajar itu apa? Buat. Yang pertama, diam saat guru sedang menjelaskan. Sepakat kita? Oke, semuanya di dalam kelas menjaga sopan santun. Sepakat? Oke, sepakat? Bisa ya? Oke, sepakat ya kalau ada yang mau pegangan kecil. Oke, semuanya ya, saya mengharap kalian belajar dengan gembira pada hari ini. Bisa semuanya? Sepakat kita? Terima kasih. Selanjutnya kita mau main tugas. Kalian perhatikan videonya. Ambil posisi duduk yang bagus. Anda bisa menggeser posisi tubuh agar lebih nyaman. Yang bagus. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silahkan pejamkan mata
Jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah, rileks. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang dan dalam. Selanjutnya, suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silahkan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Semua melakukannya dengan baik. Serius, sana serius melakukannya. Benar, jangan ketawa-tawa. Barisan sini, serius. Oke, saya mau tanya. Nanda, apa yang kamu rasakan nanti? Jadi, nah, itu tadi ada katanya suara di luar banyak suara dari ya. Dari kami merupakan orang yang pada di Tela, bagaimana tadi kamu dapat melakukan dengan baik? Tenang, banyak suara di luar bisa kamu tetap bisa dengar. Ya, jadi untuk konsentrasi kita, ya, jadi kita belajarnya supaya lebih fokus. Jadi sekarang terarah kemari walaupun pada saat ini banyak suara-suara di luar. Oke, baik anak-anak itu semuanya ada pertanyaan bisa dilihat. Ya. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang selama ini kamu gunakan dalam menggambar? Coba, ini kamu dari kelas 7, 8, 9 sama Mem. Kita menggambar terus. Apa saja alat dan bahan yang selama ini kamu gunakan pada saat kamu menggambar sama Mem, mulai dari kelas 7, kelas 8, biasa disebut ya. Kaput, garis, warna, semprot yang web, daun, dan apa? Warna alami. Oke, apa yang belum disebutkan pennya? Ada lagi yang belum disebutkan pennya? Ya, Majid? Apa? Cangkang telur, Iya, cangkang telur itu. kayu-kayu, Iya. Apalagi? Apalagi yang disebutkan belum disebutkan pennya? bijian, Iya, biji-bijian. Oke ya, jadi udah lengkap. Jadi sudah banyak sebenarnya apa-apa bahan yang sudah kita lakukan mulai dari kelas 7, 8 dan di kelas 9 ini itu kita kumpulkan sekarang. Ya, di kelas 9 ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, ada gambar, Nak. Nah, ini gambar yang sudah kalian buat sendiri. Saya ambil gambar hasil dari kerja kalian. Oke. Oh, jadi kamu mau bikin warna dulu, baru kulit telur itu kamu masukkan ke objeknya. Ya. Jadi
Masih ingat materi kita yang kemarin? Yaitu kedua dari atau dari kulit telur, ya. Dan harus dibawa terus, ya. Karena nanti di kelas 9 itu materi muncul kembali, ya. Itu materi muncul kembali. Nah, ini dia materi yang sedang kita bahas ini adalah perkumpulan, ya, dari materi-materi di kelas 7 dan kelas 8. Ini dikumpulkan, ya, digabungkan di kelas 9 ini. Oke, paham ya? Jadi sepertinya kalian tidak heran lagi dengan materi ini karena sudah sebagian kita kerjakan di kelas 8-9. Jadi sangat gampang bagi saya untuk membedakan posisi-posisi duduk yang pantas buat kalian. Baik, selanjutnya, ya, ini dia materi pelajaran kita, ya, menggambar dengan medium pilihan, ya. Nanti kalian diminta untuk memilih, ya, untuk memilih medium mana yang kalian inginkan. Baik, dengarkan. Anak-anak hebat, kita baru saja belajar mencari referensi yang sesuai dengan karya yang ingin dibuat, lalu dituang medium pilihan. Dalam pemilihan media atau alat tertentu dapat membuat suatu karya seni yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri. Setiap medium memiliki karakteristik dan keunikannya tersendiri, baik itu dari segi warna, transparansi, kekentalan, tekstur, lapisan, maupun teknik pengaplikasian, sehingga dapat memberikan efek hasil yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh medium yang lazim digunakan saat melukis ataupun menggambar. Oke, baik, ya. Jadi kita, nah, ini menggunakan skotch. Kelompok sana ada bahan-bahan yang sudah disiapkan, ada menggunakan skotch, ya. Oke, ini dia skotch. Kemudian ini menggunakan apa coba? Ini tadi menggunakan. Jadi gimana caranya? Jarinya digunakan kencet, lantas dimainkan objeknya. Paham semua ya? Oke, kemudian dengan non kuas ada tennis sphere. Ini dengan cara dimasukkan catnya ke dalam, diaduk-aduk, lantas dituangkan ke kertas. Namanya tennis sphere. Kemudian, ya, nanti ada yang menggunakan stempel, yaitu nanti kelompok sana ada menggunakan bahan dari bahan alam dan membuat yang tugas dan materi kita hari ini. Oke, ini nanti buat diskusi ya, Nak, ya. Ya, kalian berdiskusi. Ini ada gambar, ini dia yang mana di belakang. Nanti semuanya
Ada apa air? Ini dites dulu, dites. Ah, udah, cocok. Udah, bikin. Ini pakai semua, Mas. Apa, Nak? Di yang ini, yang dekat ini, yang dekat Mama Tulis ya. Udah ada nanti ya. Iya, kami temukan untuk tim representasi. Yang terdapat dalam Oh ya, yang sudah pulang ini ya. Jawaban di depan. Siapa bisa menggambar ini dengan sekali putaran? Coba perhatikan tarikan tangan dia, nampak anak badannya nak. Oke, kasih tepuk tangan. Kerjanya, lakukan yang cepat. Saya mulai dari silakan. Boleh maju semua karena kalian mau buat. Ayo. Selamat teman-teman. Iya. Kami menggunakan atau pakai tinju. Tinju itu dikasih air sedikit biar tidak terlalu kental. Baru setelah satu bau tidak kental, baru kita dibuatkan. Dan kalau tersupport dia bakal mengental. Ini lo hasilnya. Ini ada pohon yang dimasak kopi. Kopinya bukan lain bikin dan ada yang berenang dan ada yang cerah. Dan inilah hasilnya. Oke, kasih tepuk tangan. Ini saya menggambar bunga dari Cirebon dan Adanya kenapa? saya di sini menggunakan sampel yang warna pink, merah, dan kuning. Saya juga menambahkan sedikit air agar cat tidak terlalu hitam. Ya, ini puas. Oke. Puas. Oke. Hasilnya adalah bunga di dalam. Oke, kasih tepuk tangan. Selamat. Kenapa? Iya. Baik, saya menggambar menggunakan
Oke, tetaplah. Apa lagi nak? Apa lagi yang merasa kalian masih kurang? Ada lagi? Apa lagi? Apa? Karena ada referensinya? Oh, kalian ini tadi menggambar tidak pakai referensi. Oke, presentasinya cukup. Tolong ke sini. Apa kalian yang masih kurang dari cara kerja kalian tadi? Masih kurang ya. Jadi lain kali kapan-kapan kalau kita sering-sering buat begini, udah makin lama makin gak susah. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, ayo kita tarik kesimpulan. Dari pembelajaran kita hari ini, kita tarik kesimpulannya dari Panggilan kepada Nopri. Abe. Dapat bisa disebutkan ya. Mana lagi? Kreativitas. Kreativitas yang tidak ada batasnya dan bahan-bahan yang tidak terpikirkan dapat tidak disebutkan. Oke, jadi tidak ada batasnya. Oke. Terima kasih kalau menunjukkan dari media contoh. Oke. Nah, kita refleksikan pelajaran hari ini. Menyenangkan atau tidak? Kalau kita rasa hari ini ada yang disebutkan di luar, ya, semuanya itu harus kita pahami. Karena situasi yang di luar ini itu menyambut apa pelajaran kita ini dengan memberikan tugas di rumah. Kalian membuat bahan-bahan apa yang belum muncul di sini. Bahan-bahan apa yang belum muncul di sini. Itu kalian buat sebagai tugas kalian. Jadi kalau dia ada pakai bahan yang lain, coba kamu cari referensi bahan-bahan apa yang belum muncul di sini. Jadi sebagai tugas kamu di rumah. Oke, kita tengok di depan tugas kalian. Baik, boleh siap-siap. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat semangatnya dan kita mau tutup kelas dengan doa. Jawab gerak. Kita belajar, mari kita berdoa.